Setelah berbicara, Oscar dengan tajam menarik tangan kecil Ning Rongrong ke wajahnya dan menciumnya dengan keras, kemudian dengan wajah penuh kegembiraan berbalik dan berlari, menghilang dalam satu blink. Bagaimana dengan persetujuan? Ning Rongrong dengan bodohnya memandang siluet Oscar yang pergi, merasakan sisa panasnya di punggung tangannya, untuk sesaat dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap konyol. Dia tahu bahwa dia memang memiliki tempat di hatinya, hanya tempat ini yang tidak stabil karena berbagai alasan. Melihat kegembiraan Oscar yang tak tertandingi saat dia pergi, hati Ning Rongrong tidak bisa menahan pencairan secara bertahap, kegembiraannya benar-benar menjangkiti dia. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya Ning Rongrong merasakan perasaan terbakar itu. "Rongrong, kenapa kamu di sini?" Pada saat ini, suara yang familiar datang dari arah lain, membangunkan Ning Rongrong dari kelesuannya. Saat dia menoleh untuk melihat, dia melihat Ning Fengzi dan Gurong meninggalkan gedung sekolah ditemani oleh Zhao Wuji. Ning Rongrong melompat ketakutan, buru-buru mengatur ekspresinya. "Ayah, apakah kamu akan pergi?" Ning Fengzi mengangguk, "Masih banyak urusan sekolah yang harus ayah tangani. Anda harus mendengarkan para guru di sini dan bekerja keras dalam kultivasi. Ayah berharap saat kita bertemu lagi, kamu masih bisa mengejutkan ayah." "Guru Zhao, saya akan meninggalkan Rongrong ke akademi Anda. Jika di masa depan akademi Anda membutuhkan sesuatu, Sekolah Genteng 7 Harta Karun tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya." Janji Ning Fengzi bisa dikatakan lebih berguna daripada judul Douluo manapun. Meski Zhao Wuji juga bangga dan liar, di depan Ning Fengzi dia masih menahan diri. "Guru sekolah Ning, jangan khawatir. Kami pasti akan menjaga Rongrong dengan baik, Anda hati-hati." Selesai berbicara, Zhao Wuji berbalik dan menuju ke akademi, dengan sangat bijaksana meninggalkan beberapa ruang pribadi untuk Ning Fengzi dan putrinya. Ning Fengzi mengangkat tangannya untuk membelai kepala putrinya. "Ih, Rongrong, kenapa wajahmu begitu merah? Kamu tidak sakit?" Dengan ringan meraba pipi putrinya, dia menemukan bahwa wajah Ning Rongrong tidak hanya merah, tetapi juga panas membara. Ning Rongrong buru-buru menurunkan tangan ayahnya. "Tidak apa. Aku sangat baik." "Ayah, kamu tidak tinggal sebentar?" Ning Fengzi sedikit tersenyum, berkata, "Gadis bodoh, kamu akan segera berusia 14 tahun, dan seorang wanita muda yang besar. Belajar dengan baik di akademi, kali ini pelajaranmu telah membuat ayah sangat puas. Tidak hanya kekuatan Anda yang tumbuh, yang lebih penting lagi Anda telah belajar banyak tentang sopan santun. Nanti Anda harus tetap dekat dengan saudara ketiga Anda, Tang San adalah bakat langka, Anda harus bisa belajar banyak darinya." Ning Rongrong mengikuti ayahnya dan kepergian Bone Douluo dengan matanya, lalu perlahan berjalan kembali ke akademi. Setelah berpikir lama, dia masih memutuskan untuk mencari Oscar untuk memperjelas. Setidaknya dia harus memberitahu dia tentang peraturan sekolahnya. Dia benar, lebih baik menyelesaikan hal-hal yang menyakitkan saja. Tidak peduli bagaimana, dia tidak bisa menyakiti perasaannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Ning Rongrong berjalan kembali ke akademi dengan langkah besar, langsung menuju asrama. Sebagai hasil dari semangat sistem makanan Oscar, ruang makan menjadi yang paling cocok untuk lingkungan budidaya mimikrinya. Ketika Ning Rongrong mencapai ruang makan, dia kebetulan menemukan Oscar sudah mulai berkultivasi di sudut aula. Dari ekspresi Oscar dia bisa melihat fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia tidak dewasa dalam merasakan perasaan, masih terlihat jelas bahwa konsentrasi Oscar adalah karena dia. Saat itu, Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk sedikit sedih. Jika dia memberitahunya tentang peraturan sekolah sekarang, bukankah dia akan memilih untuk meninggalkan dirinya sendiri dalam keputusasaan? Jika dia melakukannya, bukankah dia akan menyakitinya? Dia juga seorang spirit master yang jenius. Bahkan jika dia tidak bisa bersama dengannya di masa depan, dia tetap tidak bisa membiarkan dia menyia-nyiakannya. Lupakan saja, kita akan bicara nanti. Memikirkan hal ini, Ning Rongrong dalam hati kehilangan nafas. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya tak ingin menolak Oscar. Hanya saja dia sendiri tidak memiliki pemahaman yang jelas di hatinya. Ning Rongrong diam-diam memutuskan untuk menunggu sampai mereka telah berkultivasi menjadi spirit master tingkat tinggi sebelum berbicara dengan Oscar tentang hal ini. Kehidupan di akademi sekali lagi melanjutkan langkah normalnya bersama dengan kepergian Tuan Ning Fengzi dari guru besar dan 7 harta karun genteng sekolah, hanya menyisakan banyak rumor. Tang San, Ning Rongrong dan yang lainnya tidak diragukan lagi menjadi target yang dibicarakan oleh para siswa. Bahkan kelas lanjutan pun mendapat perhatian khusus dari para guru. Mulai dari hari setelah Tai Tan mengenali identitas Tang San, ada satu orang lagi di sisi Tang San, Tai Long. Setiap hari begitu Tang San muncul,
Tai Long akan segera mengikuti di sisinya. Alasannya sangat sederhana. Tai Tan telah menjadikannya sebagai penjaga tubuh Tang San, sebagai pelayan Tang San. Mengenai bid ini, Tang San sangat tidak setuju. Tapi Tai Long bersikeras untuk mengikutinya setiap hari. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia tidak bisa begitu saja memukulnya lagi. Dan ekspresi wajah Tai Long dengan jelas mengatakan kepadanya, entah kau bunuh aku, atau biarkan aku ikut. Tak berdaya, mantan kepala Akademi Blue Tiran terlahir kembali sebagai bayangan Tang San. Selain itu ketika Tang San sedang berkultivasi, dia mengikuti bahkan ketika dia makan atau pergi ke kamar kecil, yang disebut perlindungan ketat kulit. Setelah 5 hari, Grandmaster Tang San yang telah lama ditunggu, Flander, Liu Erlong dan Dai Mubai akhirnya kembali. Dai Mubai tampak bersemangat bersinar, seluruh tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih tinggi, secara bersamaan mendominasi dan mengancam, juga lebih stabil secara mencolok. Suasananya dilindungi, bahkan tanpa merasakan sifat aslinya, masing-masing dari 7 setan Shrek tahu bahwa bos ini jelas telah meningkatkan kekuatannya. Little Sun, terima kasih. Saat melihat Tang San, Dai Mubai langsung memeluknya. Untungnya, tubuh Tang San juga kokoh, dan pelukan penuh semangat ini tidak berhasil mematahkan tulang apapun. Oscar ke samping tertawa sambil berkata, Bos Dai, saya tidak menyangka Anda akan berayun seperti itu. Saya pikir Anda akan memeluk Zhu King. Dai Mubai memelototinya, berkata, Little Lao, apakah kamu perlu dipukul? Aku tidak melihatmu selama beberapa hari dan kamu tampaknya menjadi sangat sedih. Saat berbicara, pada saat yang sama tatapannya tertuju pada Zhu King dari sudut matanya. Zhu King masih kedinginan, sepertinya Dai Mubai kembali atau tidak kembali sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ini pasti memberikan istirahat yang baik untuk suasana hati Dai Mubai yang baik. Saya memeluk si kecil San karena si kecil San membantu saya. Setelah mendapatkan cincin roh, saya bisa merasakan seberapa besar kekuatan roh saya meningkat. Kekuatan jiwaku sekarang sudah berada di peringkat 43. Dari peringkat 40 hingga 43, sementara itu akan tambah hanya 2 peringkat ketika menyertakan bantuan cincin roh. Anda semua tahu bahwa semakin meningkat, semakin besar persyaratan kekuatan roh untuk setiap peringkat. Ini sudah lebih dari yang saya bayangkan. Yang lebih krusial, saat ini saya dapat dengan jelas merasakan bagaimana kekuatan telah meningkat di keempat anggota badan, apalagi saluran energi di dalam tubuh saya lebih lebar dan lebih fleksibel dari sebelumnya. Ini semua adalah hasil dari Singular Velvet Sky Chrysanthemum. Mendengarkan Dai Mubai berbicara, semua orang mengangguk satu demi satu. Selain Xiao Wu yang belum menerima manfaat ramuan harta karun abadi dari Merah Merindukan Hati, yang lainnya telah menerima bantuan yang sangat besar dari ramuan berharga yang diberikan Tang San kepada mereka. Dai Mubai menyeringai, berkata, setiap orang juga harus bekerja keras, sekarang level Anda sudah tidak lagi rendah, kami tidak bisa gagal untuk memenuhi esensi surga dan bumi yang diberikan San kecil kepada kami. Saat ini sebelum kompetisi besar Akademi Master Jiwa lanjutan dimulai, Anda harus melakukan yang terbaik untuk mencapai peringkat ke-40. Kemudian kita akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang hasil yang baik. Kami hanya punya satu tujuan, juara. Posisi lain pada dasarnya tidak penting bagi kami Shrek Seven Devils. Kita harus membiarkan seluruh Akademi Master Jiwa benua tahu bahwa kita adalah monster dari Akademi Monster. Dai Mubai memompa semua orang di sisi ini, sementara di sisi lain, Zhao Wuji memberi trio Flander ikhtisar dari semua yang telah terjadi sejak mereka pergi. Mendengarkan Zhao Wuji, Grandmaster segera berdiri, aku harus mencari San kecil untuk mengobrol. Kultivasinya tidak dapat dipengaruhi oleh masa lalunya. Liu Erlong baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan dari Flander. Dia hanya melihat Grandmaster meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, menuju asrama siswa. Bos Fu, kamu bilang Xiao Gang tidak lamban, jadi kenapa dia masih seperti sebelumnya? Aku merasa bertemu dengannya lagi jauh lebih menyakitkan daripada saat aku tidak melihatnya. Liu Erlong berkata dengan agak pahit. Sejak Tang San diculik oleh Poison Douluo dan ketiganya tidak dapat menyelamatkannya, hampir terbunuh oleh Poison Douluo dan kembali ke akademi, Grandmaster telah kembali seperti biasa, tidak dekat atau jauh dengan Liu Erlong. Setiap kali Liu Erlong dengan susah payah mendekatinya, dia akan selalu menemukan alasan untuk menghindar. Pada dasarnya tanpa kesempatan untuk dekat dengannya, Liu Erlong semakin tertekan. Flander berkata sambil tersenyum masam, apakah kamu masih tidak mengerti karakter Xiao Gang? Selama hatinya tidak terbelah, dia akan selalu seperti ini. Saya pikir akan lebih baik untuk mengerjakan Tang San sedikit, sekarang di hati Xiao Gang, yang paling penting mungkin dia.
Jika dia berbicara dengan Xiao Gang, itu akan lebih efektif daripada apapun yang Anda atau saya katakan. Mata Liu Erlong berbinar. Saya akan mencobanya. Hanya saja, saya khawatir ini masih akan sulit. Aku mengerti Xiao Gang, kecuali dia berhasil melakukannya sendiri, akan sulit bagi apa yang dikatakan orang lain untuk berpengaruh. Di asrama siswa, tanpa memasuki ruangan, Grandmaster mendengar suara Shrek Seven Devils mengobrol. Membuka pintu, dia mengetuk terlebih dahulu sebelum masuk. Saat melihat Grandmaster, pengalaman traumatis lama membuat semua orang buru-buru berdiri. Kesan yang ditinggalkan pelatihan iblis pada mereka benar-benar terlalu dalam. Selain menghormati Grandmaster, mereka masih agak takut. Tentu saja, tidak terhindarkan juga bahwa mereka akan mengaguminya. Meskipun Grandmaster kekurangan kekuatan, arahan taktisnya kepada mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Setelah kultivasi Grandmaster, setiap orang membuat kemajuan 2 kali lipat untuk setengah usaha. Little Sun, ikut aku sebentar. Grandmaster melambaikan tangannya, menunjukkan semua orang duduk sementara dia memanggil Tang San sendirian. Tang San buru-buru bangun, mengikuti Grandmaster di luar. Grandmaster membawanya langsung ke kediamannya sendiri di asrama, menutup pintu rapat-rapat, memberi isyarat agar Tang San duduk di sofa. Kamar Grandmaster jelas tidak bisa dibandingkan dengan kamar para siswa. Liu Erlong telah memberikan kamar yang sebelumnya dia gunakan sebagai dekan langsung kepadanya. Tidak hanya ruangannya yang sangat besar, terlebih lagi dekorasinya penuh dengan sentimen nostalgia dan kaca yang cerah dan cerah, memberikan semacam perasaan yang sangat nyaman. Guru, apa yang ingin kamu ketahui? Tang San duduk di sofa, ekspresi di matanya linglung. Meskipun tidak ada orang lain yang mengganggunya selama beberapa hari ini, pertanyaan tentang masa lalunya masih mengganggu hatinya, sampai-sampai dia bahkan tidak berkultivasi sefokus sebelumnya. Dia juga tidak berani memaksakan diri. Jika kebetulan dia secara tidak sengaja melakukan kesalahan, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Grandmaster mengangguk, saya sudah tahu, atau harus saya katakan, saya sudah tahu sejak lama. Apa? Tang San dengan tajam melihat ke atas, menatap gurunya dengan kaget. Grandmaster berjalan untuk duduk di depan Tang San, Anda tidak perlu heran, dengarkan apa yang saya katakan. Apakah kamu masih ingat di Nuoding Academy? Setelah Anda baru saja datang ke Akademi Nuoding, saya menganggap Anda sebagai murid. Itu karena aku melihat bakat alami roh kembarmu. Tetapi pada saat itu saya juga tidak memperhatikan bahwa roh Anda yang lain adalah Clear Sky Hammer. Sampai suatu hari, ketika ayahmu secara pribadi datang mencariku. Dan berikan ini padaku. Saat berbicara, cahaya berkedip di tangan Grandmaster, dan ubin pesanan muncul dari alat rohnya. Pada ubin pesanan terukir 6 desain yang hidup dan seperti aslinya. Dan meskipun warnanya tidak menarik perhatian, Tang San tahu dari penjelasan Grandmaster sebelumnya bahwa ini adalah lambang tertinggi dari Spirit Hall. Hanya tetua balai roh atau lebih tinggi yang bisa memilikinya, nomor 2 setelah otoritas paus tertinggi. Grandmaster berkata, saat itu aku mengenali identitas ayahmu. Dia brilian dan terkenal di seluruh benua. Dia juga idola saya, judul termuda Douluo, Tang Hao. Judul ayahmu sederhana, Langit yang Cerah. Langit cerah? Clear Sky Douluo. Orang lain mungkin menipunya, tetapi Tang San tahu bahwa Grandmaster tidak akan pernah melakukannya. Pada saat ini, setidaknya dia bisa yakin bahwa ayahnya bukanlah orang biasa, apalagi dia masih berada di puncak dunia Spirit Master. Grandmaster melanjutkan, aku tidak begitu mengenal ayahmu, dia hanya memintaku untuk menjagamu dengan hati-hati. Pada ubin urutan ini semuanya ada 6 lambang. Awalnya saya memberitahu Anda bahwa mereka masing-masing mewakili 6 orang yang telah memberikan kontribusi khusus untuk Spirit Hall, atau identitas dari 6 penatua Spirit Hall. Tahukah Anda, ubin pesanan ini juga memiliki 6, dan 6 lambang sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah 3 judul Douluo yang berafiliasi dengan Spirit Hall. Bagian lainnya mewakili 3 judul Douluo dari 3 sekte atas dari 7 sekolah besar. Tapi ketiga judul Douluo ini juga dianugerahkan status penatua kehormatan oleh Spirit Hall. Tang San menatap ubin pesanan itu dengan perhatian penuh. 6 desain pada ubin pesanan itu terpisah dari pedang, palu, mahkota, bentuk manusia yang tidak lengkap, naga, dan krisan. Ubin pesanan ini juga memiliki nama simbolis, yang disebut ubin Kaisar Dou 6 Surga. Pedang di antara mereka mewakili 7 harta karun tile sekolah pedang Douluo Chenxin, tapi bagiannya pada ubin pesanan ini sebenarnya dianggap milik sekolah ubin berkaca 7 harta karun, dikendalikan oleh kepala sekolah Ning Fengzi yang Anda temui beberapa hari yang lalu. Naga.
Itu mewakili klan tempat saya lahir, naga tiran petir biru, dikendalikan oleh ayah saya. Dan palu itu, melambangkan Clear Sky Hammer milik klan Clear Sky. Dan orang yang mengendalikannya, adalah ayahmu, dan bukan guru sekolah langit jernih Tang Tian. Clear Sky School adalah dua sekte Douluo, Tang Tian dan Tang Hao adalah saudara, yang pernah membuat seluruh dunia Spirit Master bergetar. Tang Tian adalah kakak tertua ayahmu. Dibandingkan dengan ayahmu, dia lebih dari 15 tahun lebih tua. Pada usia 60, ia dengan mulus menembus peringkat ke-90, memasuki ranah judul Douluo. Dan ketika ayahmu mencapai judul Douluo masih 13 tahun yang lalu. Dia tidak lebih dari 44 tahun. Oleh karena itu saya dapat mengatakan, dia adalah gelar Douluo termuda di dunia, dan juga idola saya. Jantung Tang San bergetar, 13 tahun yang lalu. Bukankah itu saat aku lahir? Grandmaster tanpa teralihkan sesaat, ya, ini seharusnya menjadi tahun Anda lahir, ayah Anda melampaui puncak dunia guru jiwa. Selain itu, dikabarkan bahwa ia mengandalkan kekuatannya yang baru saja memasuki peringkat ke-90 untuk secara berturut-turut mengalahkan dua judul Douluo dari Spirit Hall. Tepatnya mereka yang diwakili oleh krisan dan bentuk manusia di ubin ini. Mereka masing-masing adalah krisan Douluo dan Ghost Douluo. Anda harus tahu bahwa mereka berdua sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka telah menembus peringkat 95. Tapi mereka masih tidak bisa menahan kekuatan palu langit jernih ayahmu. Meskipun saya tidak bisa melihat pertarungan dengan mata kepala sendiri, hanya membayangkannya saja sudah membuat darah saya mendidih. Mengapa ayah melawan dua gelar Douluo secara berurutan? Tang San tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Grandmaster menggelengkan kepalanya, ini saya tidak tahu, tidak banyak yang tahu. Ini rupanya rahasia antara Clear Sky School dan Spirit Hall. Setelah perkelahian itu ayahmu menghilang, dan Clear Sky School menahan suara mereka, menyembunyikan identitas mereka sebagai sekolah Spirit Master nomor 1 di zaman sekarang. Meskipun mereka masih mempertahankan gelar mereka sebagai sekolah nomor 1, beberapa Spirit Masters yang baru muncul tidak begitu mengenal Clear Sky School. Saat ayahmu muncul kembali, itu juga 6 tahun kemudian di depanku. Saya tidak terlalu paham tentang masalah internal Clear Sky School. Saya hanya mendengar samar-samar bahwa hubungan antara ayah Anda dan paman tertua Anda tidak terlalu harmonis. Tapi sebelum pertarungan hebatnya dengan dua judul Douluo, dia telah meninggalkan Clear Sky School. Tang San menatap dengan bodoh ke arah Grandmaster, untuk sesaat tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dia tampak benar-benar bingung, matanya sudah agak merah. Dari ayahnya yang mengunjungi Grandmaster, dan dari dia memberikan Grandmaster Heaven Do Six Emperor Stele yang begitu penting, dia bisa melihat betapa ayahnya menghargainya. Betapa dia mencintainya. Kepergiannya mungkin karena kurangnya pilihan yang lebih baik, mungkin ada banyak hal yang harus dia tangani. Tapi, ayah, kenapa kamu tidak kembali untuk menemuiku? Grandmaster berkata, Little Son, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam arti tertentu, mungkin ayahmu tidak pernah meninggalkanmu. Tang San menatap kosong. Mengapa? Wajah Grandmaster tiba-tiba menunjukkan senyuman eksentrik. Apa kamu masih ingat apa yang terjadi saat kamu masuk Akademi Shrek? Tang San dengan bingung menggelengkan kepalanya. Grandmaster berkata, saya juga benar-benar mendengar ini dari Flander. Pada saat itu, karena tangan Zhao Wuji gatal, dia secara pribadi memeriksa kalian, anak-anak, dan kalian menggunakan senjata tersembunyi untuk menyambutnya, dan dia sendiri menderita luka-luka, bukan? Tang San mengangguk. Grandmaster tersenyum berkata, tapi kamu tidak tahu, bahwa setelah itu Zhao Wuji telah berubah? Tang San berpikir keras, tetapi karena masalah dengan ayahnya, pikirannya kacau, dan untuk saat ini dia tidak dapat mengingat keadaan saat itu. Grandmaster berkata, jangan bilang kamu lupa bahwa keesokan harinya Zhao Wuji mimisan? Flander mengatakan bahwa malam saat Zhao Wuji menderita karena senjata tersembunyi Anda, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul, menarik Zhao Wuji keluar dari akademi. Setelah itu, dia memukul Zhao Wuji dengan tangan kosong. Saat Flander menyusul, dia tidak berani ikut campur. Sebab, orang itu bahkan tidak melepaskan semangatnya untuk menghajar Zhao Wuji. Anda harus tahu bahwa Zhao Wuji memiliki 76 tingkat kekuatan roh, mampu menjatuhkannya tanpa menggunakan kekuatan roh, kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan? Dan orang itu adalah ayahmu. Maksudmu, ayah datang menemuiku? Tang San berdiri dengan tajam, sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Grandmaster berkata dengan anggukan, ya, tapi ini lebih dari setahun yang lalu. Dia datang menemuimu. Tapi dia tidak bertemu denganmu. Jika saya menduga dengan benar,
Tidak bertemu dengan Anda adalah karena dia tidak ingin mempengaruhi kultivasi Anda, atau alasan lain mungkin karena dia takut setelah bertemu dengan Anda dia tidak ingin pergi. Aku yakin dia pasti punya beberapa masalah yang harus dia tangani, dan akibatnya dia tidak mau bertemu denganmu. Ayah datang menemuinya, dan bahkan memukuli guru Zhao Wuji yang melukainya. Hati Tang San tiba-tiba menjadi panas terik. Ketika dia melihat ayah Tai Long, Tai Nuo, datang untuk menantangnya demi putranya, dia tidak tahu betapa iri hatinya dia. Dan sekarang dia mengetahui bahwa ayahnya telah melakukan hal yang sama untuknya lebih dari setahun yang lalu. Perasaan bangga dan hangat semacam itu membuat semua keluhan yang dia simpan selama bertahun-tahun menghilang dengan tenang. Grandmaster berkata, oleh karena itu saya akan mengatakan, bahwa ayahmu mungkin ada di sisimu kapan saja. Ketika dia yakin waktunya tepat, dia secara alami akan muncul di hadapan Anda. Nama keluargamu adalah Tang, dan kamu memiliki hubungan darah langsung dengan Clear Sky School. Izinkan aku memberitahumu ini sehingga kamu mengerti dengan jelas, apakah itu untukmu sendiri, atau untuk ayahmu, karena kamu telah memilih untuk berjalan di jalan roh guru, Anda tidak bisa berhenti untuk beristirahat. Mungkin, ayahmu juga akan sama membutuhkan bantuanmu, tetapi jika kamu putus asa karena masa lalumu, dan itu mempengaruhi kultivasimu, bagaimana kamu masih bisa membantunya di masa depan? Mungkin dia tidak akan menyalahkan Anda, tetapi dia pasti akan kecewa. Anda adalah putra Clear Sky Douluo, Anda telah mewarisi darah ayah Anda harus menggunakan tindakan dan kekuatan untuk membuktikan kepada ayah Anda bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membantunya. Mungkin ayahmu sedang menunggu kekuatanmu untuk mencapai tingkat tertentu sebelum dia muncul di hadapanmu. Siapa yang tahu? Sejak lahir hingga sekarang, Tang San telah bersama dengan Grandmaster lebih lama daripada saat bersama ayahnya. Dapat dikatakan bahwa Grandmaster dan Xiao Wu adalah orang yang paling dekat dengannya selain ayahnya. Kebingungan, kontradiksi, dan perasaan rumit beberapa hari terakhir ini, tiba-tiba terhapus oleh kata-kata dari Grandmaster ini. Semuanya menjadi sangat jelas di depan matanya. Bahkan jika dia sendiri bisa memahami semuanya dengan jelas sekarang, lalu apa? Dengan kekuatannya saat ini pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah bekerja keras dalam kultivasi seperti yang dikatakan Grandmaster. Menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya. Ayah, apakah ayah selalu diam-diam mengawasiku? Baiklah, tunggu dan lihat, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat ekspresi Tang San berubah, Grandmaster diam-diam mengangguk. Dia tahu Tang San pintar, begitu dia bangun dia akan mengerti. Ini juga merupakan tujuan Grandmaster untuk memanggilnya. Grandmaster, saya masih punya 2 pertanyaan. Cahaya muncul kembali di mata Tang San, dan dia kembali memulihkan ketenangan dan ketenangannya yang biasa. Grandmaster berkata, berbicara. Tang San berkata, pertanyaan pertama adalah, apakah Anda tahu siapa ibu saya? Sejak saya lahir, saya tidak pernah bertemu ibu saya, dan ayah tidak pernah membicarakannya. Saya samar-samar merasa bahwa ayah yang kehilangan dirinya dalam alkohol buruk selama 6 tahun sangat mungkin terkait dengan ibu saya. Grandmaster mengangguk dan berkata, kamu benar. Karena Anda tidak pernah melihat ibu Anda, sangat mungkin dia terkait dengan depresi ayah Anda. Namun, identitas ibumu bahkan lebih misterius. Jangankan aku, di dunia Spirit Master tidak ada orang yang tahu siapa dia. Dia rupanya bukan anggota klan Spirit Master yang hebat. Ini bisa dilihat dari Blue Silver Grass MU. Blue Silver Grass adalah standar untuk limbah roh. Dalam arti tertentu, roh kembar juga merupakan sejenis variasi roh. Mampu membiarkan 2 roh hidup berdampingan akan menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuh guru jiwa, seperti api jahat Ma Hongjun sebelumnya akan menyebabkan komplikasi padanya. Tapi anehnya, 2 roh di dalam dirimu tidak pernah menunjukkan keadaan seperti ini. Harmoni bersama yang tidak biasa. Selain itu, rumput perak biru Anda tampaknya tidak memiliki proses budidaya yang sulit. Kekuatan roh Anda meningkat dengan sangat cepat. Jika mengatakan kekuatan roh penuh bawaan Anda disebabkan oleh Clear Sky Hammer Anda, mengapa Blue Silver Grass berkultivasi begitu cepat? Meskipun Anda memiliki roh kembar, itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk ini. Tang San tidak punya apa-apa untuk dikatakan atas pertanyaan Grandmaster. Bahkan jika dia tidak tahu mengapa kedua rohnya bisa hidup berdampingan dengan begitu bijaksana, kekuatan rohnya dibudidayakan dengan metode keterampilan surga misterius, yang tampaknya tidak berhubungan dengan rohnya. Namun pengetahuan dalam sekte Tang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Guru, pertanyaan kedua saya adalah, mengapa ayah saya dan Anda tidak mengizinkan saya mengembangkan Clear Sky Hammer? Menurut apa yang Anda katakan,
Clear Sky Hammer harus menjadi roh perkakas berkualitas tinggi. Jelas itu harus memiliki prospek yang lebih baik daripada menumbuhkan rumput perak biru. Ayah saya juga menjadi terkenal karenanya. Jangan bilang itu untuk menyembunyikan bahwa saya berasal dari Clear Sky School. Mendengar pertanyaan ini dari Tang San, Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tersenyum. Pertanyaan ini sangat sederhana. Entah ayahmu atau aku, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Ini bukan untuk menyembunyikan identitas Anda, melainkan untuk membuat Anda menjadi lebih kuat di masa depan. Katakan padaku, apa keuntungan terbesar dari roh kembar? Kemampuan dua roh. Satu roh paling banyak hanya memiliki 9 cincin roh, itu juga 9 kemampuan. Tapi aku punya dua roh, jadi ini 18 kemampuan. Alis Grandmaster berkerut, bocah bodoh, untungnya aku harus belajar darinya. Mengapa Anda masih tidak bisa melihatnya dengan jelas? Benar, setelah roh kembar berkultivasi ke alam judul Douluo, mereka memang dapat memiliki 18 cincin roh, 18 kemampuan roh. Tapi, Anda lupa, meskipun Anda memiliki roh kembar, Anda hanya dapat menggunakan satu roh dalam satu waktu. Dengan kata lain, paling banyak Anda hanya dapat menggunakan 9 cincin roh pada saat yang sama, itu saja. Meskipun Anda dapat mengubah sedikit lebih dari guru roh biasa, apakah ini misteri roh kembar? Maka Anda terlalu meremehkan karunia roh kembar. Cahaya ilahi muncul di benak Tang San. Guru, maksud Anda mengatakan? Grandmaster mengangguk, berkata, aku dan ayahmu sama-sama menganjurkan agar kamu pertama kali membudidayakan rumput perak biru, karena itu lebih rendah dari Clear Sky Hammer. Keuntungan terbesar dari roh kembar adalah kemampuan untuk mengembangkan satu roh terlebih dahulu. Meskipun Clear Sky Hammer Anda tidak memiliki cincin roh saat ini, kekuatan roh Anda telah mencapai peringkat ke-70. Pikirkan tentang itu. Jika Anda sekarang mulai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer Anda, lalu berapa tingkat cincin roh itu? Ribuan tahun. Jika Blue Silver Grace Anda pertama kali mencapai level title Douluo, lalu Anda menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer? Lalu level apa? Aku dan tujuan ayahmu adalah untuk menciptakan kehidupan yang tak terbayangkan dengan semua lingkaran roh selama lebih dari 10.000 tahun. Tetapi keadaan ini hanya dapat muncul dengan seorang guru jiwa dengan roh kembar. Semangat Anda yang lain adalah rumput perak biru. Saya tidak mengharapkan Anda untuk berkultivasi ke peringkat 90. Tetapi selama Anda dapat berkultivasi ke peringkat 60 atau lebih tinggi, maka, di masa depan akan mungkin untuk membuat 10.000 tahun cincin semangat Clear Sky Hammer. Pada saat itu, apalagi judul Douluo, bahkan dua sekaligus, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Anda? Sama di peringkat ke-90, mengandalkan cincin roh 9-10.000 tahun Anda untuk menambahkan semua jenis atribut. Bagaimana bisa seorang guru roh biasa dibandingkan? Ini adalah tujuan kami yang sebenarnya. Mata Tang San bersinar. Dia pernah menggunakan Clear Sky Hammer sekali. Pada saat itu dia mengandalkannya tanpa cincin roh untuk berhasil menyerang laba-laba setan berwajah manusia. Bobot Clear Sky Hammer sangat mengerikan, dan semua ini karena ia sendiri adalah eksistensi tirani. Grandmaster memandang Tang San, berkata, saat ini satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah kedua roh Anda akan berkonflik saat Anda mulai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer. Dalam sejarah Spirit Master, Anda adalah orang ketiga yang memiliki roh kembar. Kami bukan satu-satunya orang pintar, dan jika kami memikirkan sesuatu, orang lain juga akan memikirkannya. Guru jiwa pertama yang memiliki roh kembar mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Ketika dia menambahkan cincin roh ke roh keduanya, setelah menambahkan yang ketiga, kedua roh itu berkonflik, meledakkan tubuhnya. Tetapi orang kedua yang memiliki roh kembar berhasil, menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan kata lain, menurut metode kultivasi dengan roh kembar ini, kemungkinan suksesnya adalah 50%. Mungkin peluang Anda sedikit lebih tinggi, bahkan sampai sekarang Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grace Anda belum menunjukkan tanda-tanda konflik. Saya terus meneliti pertanyaan ini selama bertahun-tahun ini. Bagaimana cara menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer Anda di masa depan sehingga tidak menimbulkan konflik? Tidak membiarkan orang tahu tentang roh kembar adalah karena takut beberapa guru roh yang tangguh akan menaruh minat yang merugikan pada Anda. Membuat Anda pertama kali membudidayakan rumput perak biru adalah metode untuk membuat Anda menjadi lebih kuat. Sekarang kamu mengerti. Adapun apa yang harus dipilih di masa depan, itu terserah Anda. Di bawah penjelasan rinci Grandmaster, Tang San mau tidak mau merasakan kesadaran yang benar-benar baru akan roh kembarnya. Guru, kemudian membuatku marah, bukankah itu juga karena roh kembar? Ketika Blue Silver Grace memperoleh cincin roh, itu akan meningkatkan tubuh saya, seperti kekuatan, kelincahan,
dan daya tahan. Dan setelah saya menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer, bukankah keadaan ini akan muncul lagi? Dengan kata lain, atribut tubuh saya dapat meningkat paling banyak sebanyak 18 cincin roh. Meskipun atribut ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemampuan roh, mengumpulkan banyak miliknya masih sangat menakutkan. Grandmaster mengangguk, berkata, benar, ini juga poin yang membuatku khawatir. Meningkatkan semua jenis atribut tentu saja merupakan hal yang baik bagi Master Spirit. Tetapi, ketika atribut menguat melewati tingkat tertentu dan tubuh tidak dapat bertahan, itu akan berubah dari manfaat menjadi bencana. Itulah mengapa saya ingin Anda menguatkan fisik Anda. Setelah Anda memakan 2 jenis ramuan harta karun abadi yang ekstrim kali ini, tampaknya tubuh Anda telah meningkat secara signifikan. Saat ini saya bisa yakin bahwa di masa depan ketika Anda menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer, setidaknya 3 cincin roh pertama tidak akan membuat Anda terlalu banyak beban. Adapun yang lainnya, itu akan tergantung pada keadaan. Jika ini benar-benar tidak bagus, kami akan menggunakan semacam metode khusus untuk mendistribusikan properti ini. Bagaimana cara mendistribusikan properti cincin roh? Tang San dengan penuh rasa ingin tahu bertanya. Grandmaster menunjuk ke punggung Tang San, berkata, Anda lupa, Anda masih memiliki tulang roh eksternal itu. Saat kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, yang terbaik adalah memiliki 2 tulang roh lagi. Dan karena tubuh Anda tidak dapat mendukung properti dari cincin roh, ini akan didistribusikan ke tulang roh di dalam diri Anda. Seperti ini, tekanan yang Anda tanggung sendiri akan menjadi lebih kecil. Masalahnya adalah, begitu orang mempelajarinya, orang yang ingin membunuh Anda dengan mematahkan tulang roh di dalam diri Anda mungkin akan meningkat. Saat ini roh kembarmu masih belum terbentuk, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan itu masih belum dianggap sebagai masalah, karena untuk nanti sulit dikatakan. Oleh karena itu, untuk alasan inilah saya akan terus mengingatkan Anda bahwa kecuali hidup Anda dalam bahaya, Anda pasti tidak boleh dengan mudah mengungkapkan Clear Sky Hammer Anda. Setengah tahun lagi akan menjadi kompetisi besar Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa dalam kompetisi Agung Guru Jiwa ini Anda pasti tidak boleh menggunakan palu langit jernih. Ya Guru. Grandmaster dengan lembut menepuk bahu Tang San, seolah rasa frustrasinya memudar sambil berkata, Little San, aku bisa memahami kerangka berpikirmu saat ini. Tapi ada satu hal yang harus Anda jelaskan. Tinggal di klan besar, terutama sekolah Spirit Master, tidaklah sehebat kelihatannya. Pembatasan dan tekanan dari semua sisi, serta pergulatan internal rahasia, tidak ada manfaatnya untuk kultivasi.